Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selamat datang kembali di channel Anggit Tenang. Oke, di video kali ini kita akan membahas fenomena menarik di Twitter. Di Twitter kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa pembulian seorang anak kecil yang dilakukan oleh beberapa orang dewasa. Ini 2 hari atau sehari yang lalu ya, saya lupa, itu memang sedang trending karena ini suatu perbuatan yang memang sangat-sangat orang-orang kurang baik lah ya, mencekal lah istilahnya sangat keras lah, dilarang keras lah pokoknya pembulian, karena efeknya pembulian itu dampak mentalnya itu sangat-sangat besar gitu. yes. Kayak gitu. Di sini lupa daerah mana. Di sini ada terlihat video seorang anak kecil dipukul sama beberapa orang dewasa, kemudian didorong dan dilihat oleh banyak orang malah menjadi bahan tertawaan gitu. Iya. Gitu. Gimana Mas Faijem menanggapi video ini? Peristiwa inilah. Peristiwa itu ya. Ya kalau aku lihat videonya sih memang ya, kurang bagus sih, maksudnya dalam artian kurang bagus aja, karena banyak masyarakat bilang itu kurang bagus, saya ikut aja. Kurang bagus sih ini, nggak perlu dicontoh dan nggak pantas sama sekali, pokoknya dilarang mencontoh lah gitu. Iya. Nah, gitu aja kita nanggapinya. Itu aja lah ya. Ya ini kampanyenya adalah stop bullying ya. Ya, stop bullying. Ya. Bagus sih kampanyenya sih. Sebenarnya kalau bullying itu kan macam-macam ya. Iya. Ini salah satu bullying yang sangat sangat keras lah menurutku, karena dilakukan secara langsung. Dan di video kemudian di-share, akhirnya menjadi tontonan masyarakat gitu. Ya. Karena ini akhirnya banyak orang yang mengetahui pelaku dan mengetahui si korban. Secara tidak langsung kita juga menjadi pelaku bullying gak sih kalau cuma sekedar nonton gitu. Karena gini, aku pernah menjadi korban bullying ya. Kalau kita menikmati ya sama aja. Iya, karena aku pernah menjadi korban bullying gitu di masa kecil. Orang-orang di sekitar tuh ya misalkan dari 20 orang gitu, yang bully saya tuh 10, bully aku 10 orang. Sisanya kan enggak. Cuman ketika aku bertemu dengan 10 orang yang lain tadi, yang walaupun mereka tidak melakukan bullying, secara tidak langsung merasa terbully gitu walaupun mereka enggak ngomong apa-apa. Jadi menurutku dengan share video ini, menurutku secara tidak langsung kita memperparah bullying sih, walaupun ada dukungan secara tidak langsung juga gitu kita. Jadi ini menurutku ya nggak tahu sih, di-share karena biar orang-orang tahu. Cuma di sisi lain di-share akan mengakibatkan kalau misalkan si bocah itu malunya tambah besar karena semua orang Indonesia tahu. Iya. Terus pelakunya juga akhirnya merasa malu. Karena mungkin yang diinginkan netizen adalah pelakunya malu kali ya. Iya. Cuma pada akhirnya semuanya jadi malu gitu. Ketika malu itu terlalu dalam, akhirnya mengganggu mental semua orang yang ada di video ini. Dan yang goblok ada yang nge-share sih. Yang share adalah yang pelaku juga. Kalau dari aku sih stop bullying sih memang harus ya, maksudnya bully itu memang nggak baik karena memang menyerang psikis mental kan. Tapi juga teman-teman harus paham ketika ada pelaku bullying, terus teman-teman membela si korban dengan kata-kata juga yang kurang baik di masyarakat, dengan mengatai si pelaku, sama aja teman-teman melakukan bullying juga. And then yang terjadi adalah kita mau melakukan stop bullying, tapi yang terjadi adalah melakukan bullying yang baru dengan yang beda. Kalau ini kan lebih ke verbal ya kan, ke fisik dan sebagainya. Kalau teman-teman kan pakai jempol ya kan. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalau mau melakukan campaign stop bullying ya udah bagus, tapi caranya adalah dengan tidak membuli si pelaku juga. Karena yang terjadi kalau si pelaku juga merasa terbuli, teman-teman mengatakan hal-hal yang memang kurang baik, mental si pelaku juga kena juga. Iya benar. Dan ini sih, emang sebenarnya kalau bicara di luar kasus ini, bullying tuh terjadi setiap hari di sosial media kalau aku lihat ya. Maksudnya teman-teman tuh ketika berkomentar kadang sampai kita misalkan artis A gitu kan, hanya ngepost foto sedang liburan, kemudian ada yang membahas sampai ke pribadi seorang artis itu sendiri yang di luar konteks foto. Itu juga bagian dari bullying sih menurutku itu. Cuma entah kenapa itu nggak ter-up dengan kenceng seperti kasus ini. Jadi sebenarnya bullying itu terjadi setiap hari, bahkan kita mungkin tiap hari melakukan itu gitu. Jadi teman-teman di sini yang mengamanyakan dan mendukung anak ini juga jangan lupa untuk mengoreksi diri sendiri gitu.
Yep. Jangan-jangan teman-teman mendukung anak ini dengan cara membuli Bully si si pelaku pelaku. juga, sama aja gitu. Sama aja teman-teman melakukan hal bullying yang baru gitu. Ya benar. Itu lingkaran setan aja kalau kayak gitu terus. Iya, si pelaku membuli si korban, kemudian netizen membuli si pelaku. Nanti ada lagi. Nanti kerabatnya pelaku nggak terima, akhirnya membuli netizen nggak terima. balik lagi. Ya udah kayak gitu terus. Gitu aja terus gitu. Jadi teman-teman misalkan ingin mendukung korban gitu juga dengan cara yang bijak gitu. Yes. Berkomentarlah dengan bijak, Betul. berpendapatlah dengan bijak. Karena akhir-akhir ini aku selalu mendapati komentar berusaha untuk mengkritik tetapi malah menghujat, yang berujung itu bully. Jadi teman-teman harus paham mengenai itu ya. Argumen teman-teman itu harus bisa pertanggungjawabkan dan dipisahkan antara itu membuli, mengkritik atau hanya sekedar mengapresiasi gitu. Yes. Jadi kalau kritik harusnya ada solusinya dong. Kalau aku pribadi sih nggak harus cuma dikasih lah dikit bocoran gitu kan. Harus maksudnya misalkan kita bicara tentang video kita gitu. Video kita tuh jelek misalkan. Ya misalkan pencahayaannya kurang nih, ya itu kan kritik kan. Walaupun nggak harus ngasih solusi, harusnya pakai lampu A, lampu B itu nggak. Tapi kan jelas konteksnya itu. Terkadang kita bikin video ini yang dikritisi, apaan sih itu si Anggit tasnya jelek, padahal di video ini kita nggak pakai tas gitu. Kan di luar konteks banget ya. Iya. Akhirnya tuh ngapain sih lu kritik hal yang di luar postingan itu gitu. Itu sering terjadi. Kalau teman-teman pernah sekolah ya, aku yakin teman-teman semua pernah sekolah. Kalau di bahasa Indonesia kan sering tuh mendapati soal pertanyaan, ada suatu paragraf kemudian ada pertanyaan. Gagasan pokok paragraf di atas adalah itu loh. Teman-teman kalau mau mengkritisi itu harus tahu itu dulu gitu. Yes. Kayak gitu. Jadi biar teman-teman tuh nggak jatuhnya membuli ataupun malah menghujat gitu, tapi mengkritisi dengan cerdas kalau udah tahu gagasan utama dari postingan itu. Iya, benar. Harus tahu konteksnya dulu lah. Iya, aku sering kadang greget gitu kalau di emang ya yang terjadi kayak gitu loh. Maksudku ketika kita postingnya apa terus disautkan hal pribadi ya kayak gitu. Mungkin mereka butuh pengakuan gitu. Kalau komen di artis kan supaya dikomen, supaya dia apa kan? Ya cuma yang kadang bingung tuh apa yang diposting kemudian apa yang dikomen tuh nggak ini nggak masuk gitu. Jadi kayak menungguin komentar doang tuh. Karena nggak paham gitu. Komentarnya 1000 yang sesuai dengan konteks yang diposting cuma 200, sisanya itu cuma menunggu ngapain gitu. Kadang apaan sih ini dunia hari ini gitu. Apakah ini yang disebut era kebebasan kemudian sampai bebas menjatuhkan kecerdasan otak mereka masing-masing gitu. Iya karena ya sekarang kita nggak bisa juga membatasi setiap orang untuk mempunyai sosial media ya kan. Rindu Pak Soeharto. Karena bangsat. Karena lu belum lahir bangsat. Oh udah cuk. Ya tapi kan nggak. 2 tahun setelah aku lahir Pak Harto dilengsarkan. Tapi kan lu baru nenen ibu lu yang lu tahu. Tapi aku itu katanya ibuku tuh 2 tahun tuh aku udah cerdas, sudah bisa membaca koran. Tai anjing. Udah mengkritis Soeharto aku dari umur 2 tahun. Jadi kalau teman-teman mau ini balik konteks ya, kalau mau stop bullying, teman-teman jangan membuat bullying baru gitu loh. Boleh kasih saran, Mas, masih banyak kok konten-konten yang bagus gitu kan. Gitu. Contohnya kontennya bukan kita pasti. Oh kita, lu nggak tahu aja. 2 bulan lagi kita viral coy. Iya karena telanjang. Enggak sih. Seorang temen YouTuber dicekokin sampai mabuk. Jadi itu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan campaign stop bullying ya teman-teman jangan membuat bully yang baru. Terus teman-teman sekarang jarinya tolong dikendalikan. Gitu loh. Karena teman-teman nggak tahu bagaimana kondisi mental dari orang yang kita komenin yang kita komen dengan hal-hal yang kurang baik. Gitu loh. Mungkin karena artis, karena dia sibuk, jadwalnya banyak, jadi nggak peduli dengan komen. Sulah aku sama Pak Menteri Pendidikan, setelah corona ini hilang, mungkin penting untuk membuat satu mata pelajaran baru, pendidikan jari. Iya, perlu itu. Karena jari kita nggak ada otak. Iya nih, kadang kalau sekolah pun cuma buat ini, naruh kepala gitu kalau ngantuk. Gitu. Makanya. Emang. Sekarang aja kalau kuliah tuh nggak pernah ditulis. Iya, padahal difoto. Padahal maksudku secara teknologi, secara informasi sekarang bisa diakses dimanapun. Harusnya orang-orang lebih pintar dong.
Ya, harusnya. Harusnya. Ini yang terjadi adalah Sebenarnya pinter cuma nggak bijak memakai kecerdasan. ya berarti nggak pintar. Oh iya sih. Goblok tulen lah ya. Nggak bisa memilih kata-kata yang tepat, nggak bisa tahu ini maknanya seperti apa, nggak bisa tahu ini gagasannya apa kan. Jadi ya itulah ya, jadi teman-teman kalau mau stop bullying jangan membuat bullying baru. Sekarang jadi teman-teman tolong dikendalikan. Disekolahin lah. Disekolahin. Nah, kalau nggak bisa ya diputus dulu jarinya, sekolahin. Atau enggak ganti jadi robot dah. Kalau enggak mungkin ya jari yang julid-julid dipotong semua kan. Atau jadi kucing tuh yang imut-imut. Iya, jadi kucing bisa, apa jadi ular gitu. Oh, iya jadi ular. Iya dong. Nah, itu lebih cerdas sih. Dia smooth gitu ya. Ngetiknya tuh lembut sekali. Itu gitulah pokoknya. Itu ya, teman-teman ya. Pokoknya kita akan menyekan bersama lagi stop bullying di tengah corona ini itu, tapi tetap dengan kata-kata yang bijak lah. Yes. Jangan seperti kita juga, kita juga gak bijak, Cuma ya kita bareng-bareng menjadi orang yang lebih bijak di tengah adanya korban corona. COVID-19. Bukan ini korban bullying ya lah. Terlalu sering nonton berita corona. Iya. Kayak gitu teman-teman. Oke, memang. Oke itu aja. Ini jokes-jokesnya hari ini kurang bagus karena kita tag 2 kali ya. Jadi Kita enggak mau ngejokes kita ini karena ini kasusnya serius. Kalau kita kebanyakan ngejokes kita jadinya mambuli nanti gitu. Iya. Nanti kita next lah video yang bully-bully. Baik itu. Saya akan membuli. Membuli diri kita masing-masing. Baru kali ini bikin video gitu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Saya yakin video ini sangat bermanfaat untuk kami berdua saja. Pasti buat kalian hanya buang-buang kuota dan waktu gitu, tapi ya terima kasih gitu. Karena dedikasi teman-teman akan membuat kita semakin lancar untuk menjadi orang kaya. Ingat, tolong bantu kita untuk jadi orang kaya. Karena target kita di awal tahun 2021 kita bisa beli rumah dan beli mobil lewat YouTube ini. Jadi teman-teman tolong subscribe, like, komen, share. Komentar lah yang pedes gak apa-apa. Kita siap dibully. Kita mau tahan, Bos. Kalau kita tahan bully karena udah melewati fase dibully yang sangat keras dalam hidup kita gitu. Oke, teman-teman, itu saja. Jangan lupa tonton video yang sebelumnya di apa tadi di bawah. Di link deskripsi. Di link deskripsi asik gitu ya, di deskripsi. Oke. Nantikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Salam, apa ini? Jari kejepit. Bye bye.